Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana cara membuat video secara live ya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah kami berikan akses di LMS ini ya, judulnya pelatihan video pembelajaran ini. Kemudian di bagian topik 4 membuat video pembelajaran dan proses editing. Nah, untuk materi pada hari ini itu tentang live recording. Jadi Bapak Ibu melakukan perekaman video pembelajaran itu tanpa melakukan editing ya. Jadi langsung Bapak Ibu presentasi di layar, kemudian Bapak Ibu menjelaskan. Bapak Ibu bisa mengambil contoh untuk bahan belajar screen recording ya. Ini nanti menggunakan software nama screen recording, menggunakan perangkat lunak namanya iCsoft Screen Recorder ya. Silahkan di download bahannya. Kalau sudah di download bahannya, kita buka dulu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk PowerPoint ya. Ditata dulu, dikasih animasi ya. Jadi kalau saya play itu seperti ini Bapak Ibu. Saya klik. Nah, ini sebenarnya menggunakan gambar GIF. Jadi gambar GIF itu sebenarnya gambar yang sudah ada animasinya, bisa dicari di internet banyak. Kemudian slide-nya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu nanti tinggal menjelaskan ya. Ini hanya menggunakan PowerPoint. Kemudian bagaimana proses perekamannya? Proses perekamannya yang pertama kami memberikan contoh menggunakan perangkat lunak yang mudah ya. Yang mudah yaitu iCsoft Screen Recording. Sebenarnya banyak sekali perangkat lunak screen recorder ya. Ada OBS, di situ juga sudah saya kasihkan link untuk mendownload ya. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat lunak yang lain silahkan saja. Jadi untuk perangkat lunak ini hanya opsional. Untuk pelatihan ini memang kami memberikan perangkat lunak iCsoft Screen Recorder karena pertimbangannya ukuran dari perangkat lunak ini tidak terlalu besar dan penggunaannya juga mudah. Yang pertama kali Bapak Ibu setelah membuka seperti ini ya, silakan diklik preference dulu ya. Yang pertama bagian output, pastikan local of temporary file ya. Itu disimpan di, silakan diganti, silakan Bapak Ibu bebas. Ini saya simpan di sini. Jadi temporary itu yang sebetulnya apa ya? Temporary itu hanya file yang disimpan tidak permanen ya. Kemudian output location file silahkan dibuat. Untuk temporary dan output location sebaiknya bisa sama ya. Di sini saya akan video editing. Nah, kemudian saya simpan di bagian video editing ya, atau mungkin di bagian video, kemudian di bagian capture screen. Nah, di sini saya buat sebuah folder baru ya, namanya adalah video capture final. Video capture final ya, artinya ini yang sudah selesai. Klik select, kemudian select folder. Kemudian untuk location of screenshot jadikan satu dengan ini juga boleh. Jadi saya klik D, kemudian video, kemudian capture screen, saya simpan di sini aja. Nah, ini sudah selesai. Kemudian screenshotnya dalam format PNG silahkan bisa diganti, defaultnya PNG ya. Saya ganti JPG, video formatnya MP4. Itu nanti hubungannya dengan mau kita upload ke YouTube. Syaratnya memang MP4 ya. Video kodeknya H.264 ya, ini udah standar dari YouTube. Video quality-nya high supaya nanti teks yang kecil-kecil seperti ini itu tetap kebaca. Frame rate-nya kayaknya 20 fps juga bisa, tapi kalau pengen kecil lagi ya 20 fps juga nggak apa-apa sih Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kita buat kalau pengen ukurannya lebih kecil ya 20 fps. Jadi standarnya biasanya 25 fps ya, atau dalam 1 detik FPS itu frame per second. Jadi dalam 1 detik itu mengcapture atau mengambil gambar itu sebanyak 25
gambar dalam 1 detik, maka gambarnya lebih smooth. Semakin tinggi FPS-nya, gambarnya nanti semakin smooth, semakin halus pergerakannya gitu ya. Jadi kalau ngeplay video itu ya tidak patah-patah. Ya, buat 25 fps udah cukup ya. Semakin besar FPS-nya nanti ukuran berkasnya semakin besar. Untuk yang lain dibuat default. Kemudian untuk yang lain, nah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hotkey. Hotkey itu shortcutnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan record tanpa harus menekan tombol ini ya, menekan tombol record itu bisa menggunakan CTRL plus ALT plus S. Kemudian ada pause garis miring resume record CTRL plus ALT plus R. Jadi kalau mau mempause CTRL R, misalkan ada yang lupa materinya gitu ya, atau mungkin mau pindah lokasi, atau mungkin ada suatu hal yang rekamannya harus di pause dulu, bisa tekan CTRL ALT R. Kemudian ada screen capture CTRL ALT C. Jadi yang disimpan bentuk JPG tadi ya, itu untuk mengcapture gambar ya. Open close webcam itu CTRL-W. Nah, jadi untuk mematikan dan menghidupkan webcam itu untuk yang float panel bisa menghidden atau menampilkan dengan CTRL ALT H. Nah, untuk yang lain sudah disetting tadi ya, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk sebelum mulai perekaman, pastikan diklik video recorder. Nah, kemudian dipilih yang bagian ini, yang bagian sebelah kiri ini, pilih yang full, artinya sampai tanda panah titik-titik ini, putus-putus ini muncul ya. Kemudian untuk webcam silahkan di on kan, kemudian dicari webcamnya jenis apa. Kalau tempat saya itu pakai AV to USB 2. Kalau pengen memanage, klik manage. Nah, silahkan nanti tinggal dibuat ukurannya. Nah, disesuaikan. Kalau pengen merubah ukurannya, klik ini ya. Ini adalah settingan defaultnya, saya tidak akan merubah. Nah, ini defaultnya ini berarti, coba. Kadangkala hang ya. Nah, oke. Oke, klik OK. Kalau Bapak Ibu pengen memperbesar dan memperkecil, nah Bapak Ibu bisa menggeser. Ini bisa digeser-geser. Kalau pengen memperbesar, digeser seperti ini. Ya, kalau pengen memperkecil ya silahkan aja. Jadi ini kenapa kok di atasnya itu ada hitamnya ya? Ini memang kameranya Bapak Ibu. Jadi kamera saya itu memang kamera handycam ya, merek GVC yang memang betul sudah lama. Jadi yang belum memiliki standar layar 16:9 ya. Jadi pakai square, jadi tampilannya. Kemudian alat recordernya pun saya menggunakan IC cap yang USB to video. Jadi gambarnya agak pecah kalau dilihat, agak buram. Yang bagus itu menggunakan HDMI, jadi gambarnya lebih jernih. Oke, kalau sudah mikrofonnya di on kan ya, silahkan di on kan. Ini tidak bisa saya on kan karena saya sedang merekam menggunakan perangkat lunak yang lain. Webcam sudah oke, kemudian kita akan coba. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ini videonya ini diklik kanan, sticky on top ya. Jadi kalau cancel ini nanti kalau ada berkas itu nanti akan ketutup. Nah, makanya harus diklik kanan, sticky on top. Jadi ini harus di atas layar terus. Nah, diklik di seperti ini. Nah, oke, kita mau posisikan ini di mana gitu ya kameranya. Kita akan coba show dulu, kita tampilkan apa namanya presentasinya di bagian slideshow, kemudian from beginning ya. Kalau yang ini nah silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu. Kalau terlalu besar, ini kan terlalu besar, berarti harus diperkecil. Nah, monggo nanti posisinya bagaimana. Nah, ini saya buat seperti ini. Nah, ya kan, ini harusnya bentuknya square ya. Ini kalau mungkin di atas ya silahkan dicoba di atas. Kalau sudah selesai di keluar ya, saya keliru keluarnya. Nah, saya keluar dari sini ya. Oke, saya tampilkan dulu kameranya. Oke, kalau sudah oke, nah sekarang
Kita akan coba melakukan perekaman ya. Caranya langsung di record ini juga boleh, atau tekan CTRL ALT S ya tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak terbiasa, ya memang harus dibiasakan dulu. Makanya salah satunya itu membiasakan penggunaan perangkat lunak. Mungkin Bapak Ibu harus berkali-kali untuk mencoba supaya nanti Bapak Ibu terbiasa. Jadi saya klik ini juga nggak apa-apa, kemudian saya klik record ini pun nggak apa-apa karena ada waktunya, ada waktu 3 detik kalau nggak salah. Diklik ada waktunya, langsung Bapak Ibu screen layar. Nah ini udah mulai Bapak Ibu, udah mulai ke record ya, dan ini ada tampilan pause dan ada pakai tampilan stop. Bapak Ibu tinggal mengklik ini aja. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan, tinggal diklik apa itu definisi sistem dan seterusnya. Yang pertama menurut bla 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 gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan. Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, slide yang kedua tentang materi apa, karakteristik sistem. Nah, tinggal diklik, klik, klik, klik. Sambil Bapak Ibu menjelaskan ini ya. Kemudian diklik lagi. Nah, ini animasinya menggunakan GIF Bapak Ibu. Dicari di internet banyak. Jadi GIF itu kalau misalkan di desain masih kondisi Bapak Ibu membuat slide itu tidak bergerak, tapi saat di full screen seperti ini nanti bergerak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang output. Output adalah, nah gitu Bapak Ibu sambil menjelaskan, dan kontrol adalah gitu ya, ditambah animasi, atau silahkan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Ini hanya sebagai contoh. Ini adalah contoh live recording. Nah, live recording ini kelemahannya Bapak Ibu ya memang tidak boleh salah dalam melakukan recording ya. Kadangkala Bapak Ibu mungkin karena belum terbiasa di depan kamera, Bapak Ibu mungkin agak canggung ya, agak canggung. Kalau Bapak Ibu biasanya menyampaikan materi di depan mahasiswa itu mudah, jadi bisa jadi lancar gitu ya, tanpa ada kesalahan. Tetapi saat di depan kamera itu rasanya beda Bapak Ibu ya. Saya sendiri pun dulu seperti itu. Jadi saya saat menyampaikan materi ke depan audiens itu nggak ada masalah gitu loh, lancar-lancar aja dalam penyampaian. Tapi setelah di depannya ada kamera itu betul-betul sangat berbeda. Rasanya itu berbeda. Makanya Bapak Ibu harus terbiasa berbicara di depan kamera. Nah, salah satu yang paling bagus ya dalam menyampaikan materi itu memang melihat lubang kameranya itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya berbicara ini melihat lubang kamera ya. Jadi seakan-akan saya itu menatap orang yang melihat video saya gitu. Nah, kalau dalam menjelaskan materi seperti ini ya, memang kalau dalam mengoperasikannya hanya satu orang ya kelihatannya tidak bisa melihat audiens ya. Jadi itu memang salah satu kelemahan kalau membuat model live seperti ini ya. Jadi kalau yang bagus itu kita harus tetap melihat di depan kamera ya. Kemudian sambil menceritakan apa yang disampaikan ya. Ya memang opsinya yang pertama itu ada operatornya, atau Bapak Ibu menggunakan remote ya. Remote presenter itu kan banyak dijual di pasar nggih. Kemudian kita lanjut, klik. Nah, ini apakah sudah selesai? Nah, ini masih ada feedback. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ini sudah selesai Bapak Ibu, ada ucapan terima kasih misalkan ya. Nah, ini misalkan ada ucapan terima kasih, jangan sampai tutup seperti ini. Ada ucapan terima kasih, ini yang terakhir ya. Bapak Ibu tinggal klik ini, tanda ini. Klik. Berarti udah selesai perekamannya. Nah, setelah selesai perekamannya Bapak Ibu, nanti ini adalah temporary Bapak Ibu, hati-hati, ini belum disimpan. Kita harus coba dulu apakah suaranya masuk. Nah, ini nggak masuk karena mic-nya memang saya matikan Bapak Ibu ya. Jadi pastikan suaranya muncul saat di play itu tidak ada masalah, bisa selesai tepat waktu. Kemudian materi yang disampaikan tidak disarankan dari Pak Bambang kan tidak melebihi 5 menit kalau bisa ya. Dan itu Bapak Ibu harus berlatih betul ya, membuat materi yang begitu banyak, 10 lembar misalkan, Bapak Ibu sampaikan dalam waktu 5 menit. Itu pekerjaan yang yang cukup memakan waktu juga, karena harus mencari poin-poin yang penting ya. Kemudian kalau sudah dan yakin udah benar, Bapak Ibu save. Bapak Ibu save. Nah, ini disimpan di sini. Kalau Bapak Ibu mau ganti boleh, defaultnya di sini. Nah, silakan diganti videonya apa.
Misalkan video 1. Kemudian klik next. Nah, ini ada proses lagi disimpan. Nah, ini sudah masuk di sini Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di foldernya, Bapak Ibu bisa play dari sini atau membuka foldernya di sini. Nah, ini adalah berkas Bapak Ibu yang sudah selesai. Nah, kita akan coba play. Nah, ini memang tidak saya rekam ya, karena mic-nya digunakan untuk merekam video ini. Oke, jadi ini videonya ya. Nah, ini sambil menjelaskan. Oke, begitu Bapak Ibu untuk pembuatan video live recording menggunakan perangkat lunak yang paling sederhana, yaitu menggunakan IC Soft Screen Recording. Nah, nanti ada perangkat lunak lagi yang sebenarnya lebih pro ya, itu menggunakan Open Broadcasting System. Ya, Bapak Ibu silakan, nanti untuk perangkat lunak tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kreativitas Bapak Ibu untuk menghasilkan media pembelajaran. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.